warahmatullahi wabarakatuh, pahaba, kumaha damang, apa kabar guysku? Ketemu lagi di channelnya aku, channel Rifani Munawar. Apa kabar ya? Semoga selalu sehat selalu ya buat kalian ya. Kemarin sempat paniknya aku gitu karena ada batuk, ada demam gitu ya, takut COVID-19 gitu. Tapi enggak, alhamdulillah udah dites dan memang nggak ada reaktif untuk nggak positif lah intinya Maya gitu ya. Jadi kali ini ya setelah kemarin Rifani buat konten-konten yang berat-berat banget gitu guys ya, ini mau bikin konten-konten cerita si anak rantau lagi tapi ya hiburan gitu guys. Apa sih yang akan aku bikin? Jadi meskipun aku selama 7 tahun udah di sini, tapi tetap aja ada sesuatu yang bikin aku tuh terlihat aku bukan orang Aceh gitu guys ya. Gitu apa sih gitu, hal-hal yang lucu yang biasanya aku nggak temuin di daerah aku, terus temunya tuh di Aceh gitu, dan di daerah aku nggak ada, di Aceh tuh ada gitu. Dan budaya adat istiadat dan segala macamnya itu bercampur gitu, tapi jadinya itu lucu gitu guys buat diceritain. Nah kepo kan gitu, aku udah pernah bikin part 1 sama part 2 gitu ya, enggak, part 1 doang tentang ini gitu ya. Itu awal-awal banget aku di Aceh. Nah ini setelah aku 7 tahun di Aceh, masih aja aku tuh ngerasa keder banget tinggal di sini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di vlognya aku Rifani Munawar. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, juga share, dan follow IG-nya aku Rifani Munawar. Ya centil banget gue hari ini, nggak apa-apa ya guys ya. Oke, selamat menyimak. Good job. Baiklah guysku ya, dimulai dengan cerita-cerita aku yang unik-unik gitu. Kenapa unik? Karena aku kan orang Sunda gitu. Terus datang ke Aceh yang notabene memang berbeda adat, budaya, bahasa, semuanya tuh beda guys. Meskipun sama Indonesia, sama-sama Indonesia, tapi jelas beda gitu. Dari mulai kalau aku tuh gak suka makan kuah, di sini suka banget makan kuah. Kalau aku tuh suka makan sayur-sayuran yang mentah. Kalau di sini jarang suka makan sayur-sayuran yang mentah gitu. Jadi dari mulai makanan juga jelas beda gitu. Jadi gak ada hentinya aku tuh nyeritain ini, dan mungkin kalian bakal ketawa-ketawa ya. Jadi guys, waktu pertama kali aku ke Aceh, aku tuh ngeliat orang jualan mie Aceh tapi ada Indominya gitu. Kan aku tuh keder banget ya guys ya. Ini perihal mie Aceh aja bisa jadi pening kepala aku ya gitu guys. Nah waktu itu aku masih inget aku tuh makan di Cutnun di Lamprit ya, yang sekarang sampingnya itu Joya gitu ya. Pokoknya disitulah Cutnun Lamprit. Nah, aku makan di situ terus ada mie Acehnya kayak gitu kan. Nah, itu kan aku tuh nggak tahu cara mesennya. Jadi aku bilang aku tuh pingin mie Indomie tapi khas Aceh. Ngerti nggak sih, bumbunya tuh bumbu Aceh. Ya karena gue keder, gue nggak tahu guys. Ya udah gue langsung bilang gitu sama si abang-abangnya. Abang, aku mau pesen dong mie Aceh pakai Indomie. Gue bilang gitu. Ya maksud gue dalam hati tuh mie Aceh bumbunya Indomie gitu guys. Ngerti nggak? Salah, maksudnya Indomie bumbunya tuh mie Aceh, maksud gue tuh gitu. Tahu nggak sih kalian yang datang? OMG, hello, yang datang itu mie Aceh sama Indomie digabungin. Kamu ini berdosa banget. Berdosa. Jadi sebanyak itu ya mie yang gue makan. Terus gue kayak terkejut. Bang, sebanyak ini ya? Iya, mie Aceh pakai Indomie kan? Maksud aku Indomie tapi bumbunya mie Aceh, gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, enggak kak, kalau di sini kalau emang mau beli ya udah, bang, Indomie satu pasti bumbunya itu mie Aceh, katanya gitu. Karena gue nggak tahu, takutnya gue pesen Indomie bumbunya itu bukan mie Aceh, Indomie biasa gitu, karena kan gue belum terbiasa. Itu alhasil diketawain sama teman-teman gue yang ada di situ ya, karena dulu tuh gue baru mulai kerja gitu kan guys ya. Ya Allah, kakak, ketawa-ketawa mereka ya. Ya gue juga ngerasa konyol banget, gue malu, ya udah diliatin sama orang banyak banget makannya. Dan di situ gue baru menyadari, ya Allah, kenapa gue nggak nanya-nanya. Gila nggak sih? Ya maksud hati buat pesen mie Aceh gitu ya, tapi mie-nya itu diganti sama Indomie, yang datang mie Aceh sama Indomie digabungin. Jangan solimi, kamu jangan solimi, solimi, soleha. Gila gak sih? Wah gila sih. Yang kedua ya, aku tuh paling tersinggung banget kalau teman-teman aku bilang kayak gitu kan. Dari mana kayak gitu. Aku tuh ngerasa dibentak, dan aku tuh ngerasa
dia ngapain sih kayak gitu, kayak yang nggak sopan sama gue gitu, ngerti nggak sih? Nah, padahal itu tuh menandakan bahwa kita tuh dekat sama dia gitu. Oh, kalau di Sunda mah ya, kalau kayak tuh kan kamu gitu, kalau di Sunda tuh kayak maneh gitu. Maneh di mana gitu. Itu tuh udah ngerasa deket banget. Nah, begitupun juga di Aceh. Kayak dari mana kayak, tapi aku tuh kayak nggak suka karena ngerasa aku tuh dibentak gitu. Apalagi kalau misalkan adik-adik yang adik-adik gitu di bawah aku, terus dia kayak yang nanyain dari mana kayak kak gitu kan, meskipun di ujungnya pakai kakak gitu. Cuman aku tuh kayak ngerasa gimana gitu ya, nggak suka gitu dulu. Sekarang mah udah biasa aja gitu. Sekarang mah alhamdulillah aku juga suka ke gitu ngomong sama kawan-kawan aku. Dari mana ke Bill? Lama kali ke kok kesini. Aku udah nunggu dari tadi kayak gitu. Udah kayak orang Aceh bukan belum ngomong ya. Tapi ya, yang herannya gue udah 7 tahun di Aceh. Tetap aja aksen Sunda gue tuh nggak hilang gitu. Jadi orang tuh kadang kalau ngedenger gue ngomong tuh pasti nyangkanya tuh gue orang Medan atau enggak gue orang Jakarta atau enggak emang gue orang Bandung gitu. Nyangkanya tuh gitu karena aksen gue tuh nggak bisa hilang, padahal gue udah berusaha menjadi ke Aceh-Acehan gitu ya, tapi sulit gitu guysku ya. Bukan berarti gue meninggalkan apa sih namanya itu, jati diri gue sebagai orang Sunda. Enggak, gue tetap cinta kampung gue dong guys, gak mungkin enggak, tetap bogoh lope-lope ya sama kampung gue mah gitu ya kan. Cuman kan ketika tinggal di suatu daerah meskipun jadi perantau ya gue pingin totalitas aja gitu, jadi kayak nggak ngerasa nggak mau kelihatan beda aja gitu ya guys ya gitu. Oh my god. Yang ketiga ini sih yang jadi favorit banget. Dulu gue kayak ngerasa heran banget kalau orang sini tuh bilang motor itu adalah Honda. Awal-awal gitu ketika gue ngobrol sama orang Aceh, kamu kesini naik apa? Naik Honda gitu. Pas gue lihat ternyata Yamaha guys, bukan Honda gitu guys kan. Ya Udin gitu ya kan. Setelah sekian lama di sini, ketika gue pulang ke Bandung, mana kunci Honda pinjem. Jadi diketawain sama saudara-saudara gue, apaan Honda? Punya mamang kan motornya bukan Honda, Mio, Yamaha Mio, cenah gitu ya kan. Enggak, udah kebiasaan ngomong di Aceh kalau motor itu Honda gitu guys. Jadi udah kebiasaan, tapi itu sih yang benar-benar identik banget dengan Aceh itu, yaitu adalah Honda gitu guys. Terus bahasa Indonesia di Aceh tuh kayak Melayu gitu. Jadi kalau orang Aceh datang ke Jakarta, ngerasain nggak kalian dianggap tuh kayak orang Malaysia gitu, karena bahasa kalian itu kayak Melayu gitu guys. Nah gitu, Honda itu emang tetap melekat di hati gitu sampai kemana-mana. Kesini nggak pakai apa kak? Pakai Honda gitu. Padahal merek motor gue Yamaha Mio warna putih guys gitu ya kan. Terus yang selanjutnya itu adalah aman banget sih. Jadi kemarin itu gue sempat ketinggalan payung di salah satu swalayan di Nesu. Nah, gue tuh kayak nggak ngeh gitu karena swalayan itu deket banget sama rumah gue gitu. Jadi gue selalu pulang pergi jalan kaki gitu kan. Nah, pas besoknya gue balik lagi ke swalayan itu gitu, dan payungnya masih ada di situ, dan gue ngerasa itu kok payung gue ya kayak pelangi segede gaban gitu ya kan. Dan itu masih ada di situ, bukan besoknya sih, 2 hari, dan payungnya itu masih ada di situ. Aceh tuh aman banget. Dan dulu gue pernah ketinggalan kunci Honda, Honda, motor, motor gitu. Terus itu nggak hilang gitu, notabene gitu. Kalau dulu sih gue sering banget kayak parnoan gitu, kayak apa sih namanya tuh, helm gue gantungin gitu, gue kunci segala macam. Sekarang tuh kayak yang kebablasan aja gitu, helm taruh di mana aja, letak di mana aja tuh nggak hilang gitu. Jarang banget di sini kasus pencurian, dan gue ngerasa di sini tuh aman banget gitu. Gak ada yang nyuri-nyuri bangku taman tuh, nggak ada sih, lampu-lampu tuh nggak ada sih gitu. Kalau kalau sepengetahuan gue ya gitu guys. Kan kalau di kota-kota besar tuh kursi aja nyampe diambil gitu, kayak rel kereta api aja nyampe diambil, lampu-lampu di halte bis itu nyampe diambil kan. Gak habis pikir guys kok gitu ya kan, kayak yang nggak ada otak aja gitu ya kan, masa lampu-lampu juga diambil gitu kan guys gitu ya. Kalau di sini tuh aku ngerasanya tuh aman banget gitu guys. Yang selanjutnya tuh aku tuh sempat stres banget karena cowok di sini tuh gila-gila banget warung kopi. Jadi aku sempet cemburu sama warung-warung kopi yang ada di Aceh ini.
ini gitu, karena dulu pas waktu pacaran mereka tuh emang wajib duduk sama temennya gitu, ngerti nggak sih loh gitu. Jadi wajib banget duduk sama temennya, jadi kayak kita tuh di nomor dua kan, sedangkan aku orangnya kan manja-manja gimana gitu guys ya. Itu dulu ya, sekarang mah enggak gitu, biasa aja gitu ya. Udah diterpa bagaimana menjadi wanita kuat dan tidak tidak lemah gitu guys ya. Ya jadi dulu tuh kayak yang kenapa sih harus selalu kumpul setiap hari sama temennya, bahkan dia bisa ketemu sama tiap temennya itu dalam sehari itu 2 kali atau 3 kali, sedangkan sama ceweknya itu mungkin seminggu 1 kali, is oke nggak masalah. Tapi giliran ketemu sama gue, dia dihubungin sama temennya tuh harus dulu ketemu temennya gitu. Jadi gue tuh harus menyesuaikan jadwal dia sama temennya gitu. Jadi gue ngerasa agak-agak keder dan agak-agak cemburu sama yang namanya warung kopi gitu. Jadi kalau dia tuh alasannya ya nggak ngopi itu gila aku yang gitu. Jadi ya kalau mau ketemu tuh harus nunggu dia ngopi dulu gitu. Jadi kalau hari Minggu tuh jam 12 baru ketemu gitu, siang-siang gitu, atau jam 3 karena nunggu mereka ngobrol dulu gitu, kayak gitu. Atau enggak kalau misalkan kita udah lama banget gitu nggak ketemu, atau enggak guenya itu kayak kerja di luar, kayak kemarin gue harus ke Bali, harus ke Labuan Bajo gitu, terus gue nggak ketemu sama dia beberapa bulan gitu, kayak apa sih, mau video call juga nggak bisa karena lagi ada teman-temannya. Tapi ternyata nggak gitu guys, dulu gue waktu pergi ke Labuan Bajo diselingkuhin. Balik-balik gue diselingkuhin. Udahlah ya guys. skip. Oke lanjut ya guys ya. Ternyata waktu aku liburan ada yang menyelingkuhi aku gitu guys. Aduh, ya udahlah nggak apa-apa, skip ya. Dia sudah bahagia dengan istrinya saat ini ya, dan aku selalu mendoakan itu. Oke lanjut guys, yang selanjutnya itu kayak aku tuh kalau ngobrol gitu kayak rooming gitu. Rooming tuh kayak gimana ya? Dulu tuh karena emang gak ngerti banget, kalau sekarang tuh udah ngerti-ngerti gitu, udah mulai ngerti-ngerti. Tapi setelah mulai ngerti-ngerti, aku juga dipertemukan dengan pacar aku yang notabene itu Acehnya itu bahasanya berbeda gitu. Terus ketemu lagi sama teman aku ya emang bener-bener beda. Terus aku tanya, ini bahasa Jame katanya gitu. Terus orang Gayo dengan bahasa Gayonya gitu. Jadi orang Gayo juga belum tentu ngerti bahasa Aceh. Jadi semakin hari gue merasa kenapa ribet banget ini, gue harus ngehafalin berapa bahasa gitu biar bisa jadi orang Aceh. Gitu guys ya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah sepahamnya aku aja gitu. Tapi yang aku paham sih, yang biasa teman-teman aku ngomong tuh emang bahasa Aceh, Banda Aceh gitu. Kayak kalau Aceh besar aja gue nggak ngerti gitu, kayak rooming gitu kan. Tapi kalau orang-orang yang emang bahasa Acehnya nggak medok banget gitu gue bisa ngerti gitu, kayak Bunda Nurul kan bahasa Acehnya tuh nggak medok banget gitu, kayak temen gue si Ai bahasa Acehnya tuh nggak gimana banget gitu gitu guys. Oke selanjutnya yaitu adalah suka bete kalau gue tuh dirasisin sama orang Aceh tuh. Kan gue sering banget nih nyerita-nyerita tentang Aceh gitu ya guys ya, karena nggak gue harus gimana lagi gitu. Di sini gue numpang, di sini gue hanya orang perantau. Seenggaknya gue tuh pingin ngasih tahu ke teman-teman gue yang memang mereka itu nggak tahu tentang Aceh, dan gue pingin ngasih tahu itu aja gitu, nggak ada maksud yang lain. Tapi kan kita nggak bisa nyamain pikiran kita sama pikiran orang ya guys ya. Ada juga yang suka sama gue, kebanyakannya sih suka sama gue mah guys gitu ya. Subscriber gue tuh semuanya sayang sama gue ya gitu guys. Tapi ada beberapa juga yang nggak suka gitu, kayak ngerasisin kalau gue tuh dasar wong Jowo, atau enggak menyangkut pautkan masalah Aceh dengan zaman dulu kayak gitu. Padahal aku tuh bukan orang Jawa, aku bukan suku Jawa, aku tuh orang Sunda, aku tuh suku Sunda gitu. Jadi semua orang pun, jadi pas gue tuh datang ke sini tuh kayak keder gitu, kayak ngerasa berbeda gitu. Karena waktu gue di Bandung pun orang Jawa sama orang Sunda tuh memang beda adat istiadat, beda budaya, beda suku jelas gitu ya kan. Emang bener-bener beda. Cuman memang kita Jawa Barat gitu. Nah kalau di Aceh ini nggak ada yang namanya Bandung, nggak ada yang namanya Semarang, nggak ada yang namanya gimana gitu, nggak ada gitu. Di sini memang kalau mau orang Bandung, orang Semarang, orang Jogja disebutnya tuh orang Jawa gitu. Ya memang kita tinggal di Kepulauan Jawa, tapi suku kami berbeda. Kami bukan suku Jawa, kami suku Sunda gitu. Begitupun kami ngobrol sama orang Jawa, kami bilang mereka itu orang Jawa, mereka bilang kami itu orang Sunda gitu. Jadi please bedain itu guys gitu. Jadi aku tuh kadang-kadang marah gitu kalau misalkan dasar kau Jawa gitu, karena aku bukan Jawa, aku orang Sunda gitu, aku suku Sunda gitu. Dan tentunya
kemarahan orang Aceh sebagian terhadap suku Jawa. Mohon maaf di sini kalau misalkan ada yang nonton yaitu suku Jawa gitu. Sebenarnya tuh bukan marah kepada suku Jawanya, enggak, orang Aceh tuh gitu. Tapi mungkin zaman dulu tuh ada yang menyakiti orang Aceh yaitu orang Jawa gitu. Jadi kayak ya kalau kita disakiti kayak gue lah, disakiti diselingkuhin sama satu cowok, jadi gue tuh kayak menyamaratakan cowok-cowok lainnya gitu. Begitupun dengan sebagian orang Aceh gitu guys. Jadi nggak, bukan membenci gitu, tapi kayak punya traumatis sendiri dengan eh Jawa pada zaman dahulu gitu. Makanya kalau kalian lihat di komen-komen gue yang haters itu kayak ngehujat gue tuh karena gue tuh dasar kau Jawa, kebanyakannya gitu gitu guys. Tapi kalau misalkan yang gue apresiasi banget sih dari orang Aceh nih kan, mungkin itu kalau di komenan gue tuh cuma satu orang yang nyebelin gitu atau yang nyinyir gitu. Yang lainnya tuh emang bener-bener apresiasi banget sama gue, menghargai banget. Yang lainnya tuh bener-bener udah terbuka meskipun gue orang Sunda gitu, ngomong gue elo gitu. Kadang aku kamu, kadang gue nyampurin Sunda sama Aceh. Mereka tuh memang ngerasa berterima kasih juga ke gue, terus salut sama gue yang mau nyeritain tentang Aceh gitu. Jadi gue tuh kayak ngerasa so thank you banget buat kalian gitu ya, yang emang khusus orang Aceh yang memang bener-bener menghargai banget apa yang gue buat gitu, yang mengapresiasi banget gue gitu. Dan buat orang yang benci sama gue juga gue nggak masalah gitu, karena kan ya udah gitu, nggak asik banget lah kalau hidup kalau nggak ada yang ngebenci guys. Wis. Gitu guys, nanti di konten selanjutnya aku bakal nyeritain ada silsilahnya kenapa orang Aceh tuh agak-agak sentimental sama orang Jawa. Bukan sentimental sama orang Jawanya ya, kisahnya tuh ada guys gitu. Tapi ini aku takut rasis, tapi aku bakal ngejelasin gitu. Tapi enggak, di sini orang Jawa diterima gitu, banyak banget tentara sama polisi orang Jawa gitu, orang Solo, orang Malang segala macam tuh ada gitu. Tapi ada silsilahnya gitu. Aceh tuh sampai trauma banget gitu sama orang Jawa gitu guys. Aku orang Sunda, oke. Lanjut ya. Jadi gitu guys. Nah, terus ya, suatu hari gue tuh lanjut ya cerita. Suatu hari gue pacaran sama cowok gue. Ya notabene sama lah ya gitu. Kalau orang tua dia itu otomatis nenek kakeknya tuh udah tua-tua gitu. Kadang nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Sama juga halnya kayak kakek buyut gue juga di Bandung tuh bahasa Indonesia nggak bagus-bagus banget. Nah di Aceh juga kayak gitu guys. Jadi ketika gue main ke rumah calon mertua itu zaman dulu, sekarang udah nggak sama dia lagi, gue nya udah putus gitu. Jadi waktu awal-awal gue ke Aceh pacaran nih ya, jadi pas gue ke sana mereka tuh pure pakai bahasa Aceh dan gue ngerasa terasingkan. Kenapa gue terasingkan? Karena pada saat itu dia nggak bisa beliau nggak bisa ngomong bahasa Indonesia dan gue juga nggak bisa ngomong bahasa Aceh. Jadi dia itu mau bermaksud nanya tuh kayak roaming gitu. Jadi akhirnya sama pacar gue yang diartiin gitu, gini gitu. Ujungnya kakeknya bilang kamu kalau di Aceh harus tetap bisa ngomong bahasa Aceh gitu. Apalagi kalau mau jadi bagian keluarga ini. Deg. Langsung kalau orang-orang mah tolong tanyakan pada ibumu. Bolehkah aku yang berbeda agama, yang apa sih? Nanti lagunya ada ya. Kalau gue mah kebalik gitu, langsung nanya gini, tolong tanyakan pada ibumu, bolehkah aku yang gak bisa bahasa Aceh menjadi menantunya. Sorry guys, bukan berarti penyiar itu bisa nyanyi, oke? Jadi gitu guys, langsung dek. Disitulah gue minta putus sama pacar gue karena gue ngerasa dirasisin. Terus kayak muka kakeknya tuh kan sangar padahal baik gitu, cuman dia bilang ya kalau mau di Aceh harus bisa bahasa Aceh. Itulah pengalaman gue. Tragis ya kan ya, baru berapa belum setahun gue di Aceh udah ya Allah dengan kumpulan keluarganya. Terus dia kan dipanggil ke sana kemari, terus ada yang datang terus dia bilang ini siapa namanya, terus orang mana katanya gitu. Pokoknya pakai bahasa Aceh gitu guys. Jadi gue ngerasa oh my god, ini rooming dan gue nggak bisa ngejawab apapun gitu. Padahal kalau misalkan gue tuh kayak terkesan anak bego gitu guys, anak yang bodoh gitu ya guys ya. Padahal kalau misalkan mereka bahasanya ngerti, gue bisa menjadi sosok perempuan dan calon menantu yang diidamkan. Jangan solimi, kamu jangan solimi, solimi, soleha. Gitu guys. Tapi karena gue nggak mengerti, mohon maaf. Gitu guys. Jadi ya Allah bener-bener deh pokoknya mah gue tuh ngerasa
di situ gue harus belajar bahasa Aceh, tapi suka dikerjain sama teman-teman gue, pada akhirnya gue kapok gitu guys. Nah selanjutnya itu kayak ke masjid di sini tuh harus pakai rok gitu, harus pakai baju sopan maksud gue guys gitu. Jadi kuliah juga, kalau gue dulu kuliah di UIN Bandung pakai celana biasa gitu, gak pernah pakai rok gitu. Hanya fakultas tarbiyah aja yang harus pakai rok zaman dahulu kala gue. Nah kalau di sini mau di Universitas Unsiah tuh maksudnya nggak UIN gitu ya, maksudnya nggak agak ada Islamnya gitu, tetap harus pakai rok gitu kalau nggak salah ya kalau kuliahnya gitu. Tolong ya mahasiswa manja komen di bawah boleh pakai rok apa enggak. Zaman dulu tuh kalau gue tuh rambutnya gondrong. Kalau di sini tuh yang terkenal playboy cap kampak tuh anak-anak teknik gitu ya. Sorry anak-anak teknik kalau merasa tersinggung ya. Kalau zaman gue dulu tuh anak-anak jurnal gitu guys. Anak-anak jurnalistik tuh udah gondrong-gondrong gitu kan, berkumis. Pokoknya gitu ya kan guys. Apaan sih? Nah gitu guys ya. Jadi ada beberapa hal yang emang bikin gue keder banget, apalagi dengan aturan-aturan Aceh yang memang Aceh tuh memang unik gitu. Hanya ada di Aceh dan mungkin di semua tempat tuh nggak ada gitu guys. Kayak jam malam gitu, kayak pembatasan laki-laki dengan perempuan yang muhrim dan non muhrim gitu. Kayak ada wilayatul hisbah WH gitu ya kan. Pokoknya banyak lah gitu yang memang aturan-aturan yang pingin aku pelajari gitu guys di Aceh ini. Gitu guys. Merasa terhibur gak dengan cerita aku atau garing banget cerita aku, tapi itu kan yang aku rasain gitu ya sebagai orang anak rantau gitu yang kayak emblah-embloh banget gitu kalau datang ke sini. Nah, kalian gitu yang misalkan orang Aceh yang ngerantau ke Bandung, apa nih perbedaannya gitu ya? Ada yang bikin hal yang lucu gitu ya. Kayak ini teh susu gitu ya. Ini teh susu gitu. Ini teh gelas gitu ya. Ini teh lipstick, ini teh gitu kan. Atau enggak ada yang pesan minum teh nggak pakai susu ya, teh pesan minum teh nggak pakai susu tehnya ya gitu, misal ada yang gitu kan. Gitu guys. Jadi boleh kalian cerita, atau enggak ada orang yang misalkan di Aceh kayak orang Jogja, orang mana yang ngerasain keder juga sama aku kayak aku gitu ya. Di bawah juga ya komen ya. Beda-beda anime bakso Ripani agak kurusan ya guys ya, kalian bisa lihat gitu, udah agak-agak nggak temen lagi. Ripani minum teh herbal yang dibuat oleh kakeknya teman aku sendiri gitu, dan teman aku tuh udah kurus banget gitu ya, dan aku sekarang lagi menuju ke kurusan yang hakiki. Bukan kurus sih, pinginnya mah sehat gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang mau pingin tehnya, aku ada order di Banda Aceh, harganya murah banget, hanya Rp25.000, dan itu tuh herbal dan aman gitu. Tidak ada apa sih namanya guys, tidak ada efek samping apapun gitu, hanya saja kalau kita makan banyak dikuras gitu melalui buang air besar gitu guys. Lah itu ceritanya ya, mudah-mudahan lucu dan menghibur, dan pastinya aku bakalan collab dengan beberapa orang yang keren banget guysku. Jadi simak terus vlog aku, dukung terus, subscribe, like, komen, dan tonton video aku sebanyak-banyaknya guys. I love you so much buat kalian teman-teman aku yang sudah mendukung aku, yang selalu setia menontonin dari manapun ya kalian berada ya. Terutama yang roaming kayak Neng Winda, kayak Neng Nopi gitu ya. Neng Winda ada di Taiwan, Neng Nopi ada di Singapura ya. Dan masih banyak lagi yang ada di Brunei Darussalam gitu yang suka nontonin aku. Pokoknya I love you so much buat kalian, dan terkhususnya buat orang Aceh juga yang selalu nontonin dan ngedukung aku. Kalian luar biasa guys, Dukung aku terus pokoknya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan mohon maaf bila ada yang tersinggung. Jangan hujat aku kalau misalkan ada yang salah dari aku, kritik yang sopan dan yang keren. Oke guysku, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan video aku yang lainnya, bye bye.